Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekam medis dan juga pendokumentasian SOP. Di sini ada 3 pokok bahasan utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai konsep dari rekam medis sendiri yang terintegrasi. Kedua itu ada anatomi SOP farmasi, dan yang ketiga itu adalah legalitas dan juga etika. Jadi kita masuk pada yang pertama, yaitu mengenai rekam medis sendiri atau catatan perkembangan pasien terintegrasi yang disingkat CPPT. Di mana CPPT ini merupakan sistem pencatatan perkembangan kondisi pasien terbaru di dalam satu dokumen terpadu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Di mana tenaga kesehatan yang dimaksud ada dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Di sini peran apoteker dalam CPPT itu yang pertama itu ada mendokumentasikan kondisi pasien yang terbaru, adapun juga untuk mendokumentasikan perkembangan efek terapi yang diterima pasien, ketiga itu memberikan rekomendasi terapi, edukasi pengobatan, dan juga monitoring dari efek obat. Sini yang berikut itu mengenai anatomi metode SOP dalam farmasi, di mana anatomi metode SOP dalam farmasi itu dimaksud adalah format pencatatan klinis yang efektif yang dipakai oleh apoteker klinik untuk merinci atau mencatatkan asuhan atau perkembangan kondisi dari pasien, di mana terdiri dari SOP atau subjektif, objektif, asesmen, dan juga plan, di mana setiap komponennya itu menyimpan tipe data tertentu untuk memudahkan analisis masalah obat. Di sini kita masuk yang pertama itu mengenai subjektif. Jadi subjektif ini berisi data subjektif atau dari pasien, di mana datanya itu berupa keluhan utama, gejala dirasakan, serta riwayat penyakit dan obat dari pasien atau keluarga. Di mana contohnya itu pasien mengeluh sesak nafas sejak 3 jam lalu, ataupun adanya riwayat asma sejak 5 tahun. Jadi untuk subjek ini datanya itu dikumpulkan lewat wawancara langsung atau review rekam medis yang tersedia, di mana informasi ini tidak dapat diukur langsung, di mana ini adalah perspektif dari pasien, sehingga hal ini krusial untuk menentukan fokus analisis farmasi. Berikutnya ada objektif. Jadi objektif ini berbeda dengan subjektif. Objektif ini berisi data objektif di mana yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik dan juga penunjang seperti tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, pernapasan ataupun suhu. Adapun juga hasil laboratorium seperti hasil kreatinnya, glukosanya, dan juga lain-lainnya, maupun adanya temuan pemeriksaan lain yang relevan. Nah, contoh dari data objektif ini yang pertama itu contohnya diukur tekanan darahnya itu 180 per 100 mHg, adapun nadinya jumlah kreatinina, dan adanya eko gendang telinga normal, di mana hal dari data objektif ini diisi di bagian kolom O, di mana perlu diingatkan bahwa data objektif ini bersifat data yang terukur atau dapat diverifikasi oleh pihak lab atau alat ukurnya sendiri. Yang berikut ada asesmen. Jadi asesmen itu adalah analisis oleh apoteker atas data yang didapatkan dari subjektif dan juga objektif, di mana data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah terkait pengobatan atau yang kita kenal drug related problems, dan pada tahap ini akan dibuat kesimpulan berupa diagnosis kerja ataupun masalah terapi obat. Jadi apoteker itu perannya itu akan menilai apakah masalah pengobatannya itu aktual atau potensial, dan ini berdasarkan hubungan keluhan pasien dengan data objektif tadi. Misalnya, data subjektifnya mual setelah minum obat, dan data objektifnya itu hipoglikemi. Jadi, apoteker itu dapat menulis data asesmennya itu sebagai kecurigaan mual akibat aspirin dan juga hipokalemia akibat furosemid, di mana klasifikasi dari drug related problems ini membantu mengorganisasi masalah seperti keefektifan terapi obat dan juga kepatuhan dari pasien. Yang berikut itu ada plan, di mana ini meliputi rekomendasi terapi obat. Itu adapun terapi yang akan ditambahkan, terapi baru, terapi penggantian obat, ataupun penyesuaian dosis, di mana plan ini juga berisi rencana monitoring efektivitas dan juga toksisitas obat, serta edukasi dan konseling terhadap pasien. Dimana contohnya itu jika
A menyatakan mual akibat aspirin, maka plan-nya mungkin disarankan aspirin diminum setelah makan atau bisa dipertimbangkan pemberian obat antiemetik jika perlu. Jadi untuk rencana monitoring dari plan sendiri itu berisi pemeriksaan lab secara berkala serta pemantauan efek sampingnya. Adapun untuk edukasi itu diberikan edukasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat dan juga kemungkinan efek sampingnya. Dan untuk plan ini semua rencananya itu akan ditulis jelas namun berupa saran bukan perintah. Yang terakhir itu mengenai etika dan juga koreksi penulisan rekam medis. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu penulisan yang sah, di mana dalam catatan rekam medis itu harus ditulis lengkap, meliputi tanggal, jam, nama jelas penulis, dan juga tanda tangan atau parafnya. Ini disahkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 46, di mana berisi hal yang mewajibkan rekam medis itu ditandatangani oleh petugas kesehatan. Yang kedua itu koreksi kesalahan, di mana jika terjadi kesalahan penulisan, kesalahan tersebut dicoret satu garis pada tulisan yang salah tanpa dihapus. Lalu bisa diberi paraf dan tanggal, lalu tuliskan informasi yang benar. Kemudian untuk yang ketiga mengenai prinsip etikanya, koreksi harus jujur dan transparan untuk memastikan rekam medis itu tetap akurat, di mana penyalahgunaan atau penghilangan informasi dapat melanggar kode etik profesi dan juga hukum kesehatan. Baik, yang terakhir itu kesimpulan mengenai rekam medis dan pendokumentasian SOP. Jadi CPPT itu merupakan sistem pencatatan perkembangan pasien secara terpadu oleh tenaga kesehatan menggunakan metode SOP, di mana sistem ini akan membantu analisis masalah terapi obat, meningkatkan koordinasi tim medis, serta memastikan dokumentasi asuhan pasien yang akurat, jelas, dan berkesinambungan. Sekian penjelasan yang diberikan dari saya. Terima kasih.